saya undang dan saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita di hari ini, yaitu Ibu Marta Sonya Kusumadewi. Silahkan. Saya senang sekali berkesempatan pada siang hari ini untuk kita bisa ngobrol sama-sama tentang strength-based approach for empowering kids with autism. Tapi memang nanti dalam pembahasannya ini tidak hanya untuk anak-anak ASD saja. Tapi kita bicara tentang keberagaman, kalau prinsip ini kita betul-betul berusaha pahami dan kita berusaha terapkan, itu akan sangat bermanfaat dan berguna untuk anak-anak kita dengan karakteristik neurodiversitas yang bagaimanapun. Bahkan juga kepada anak-anak kita yang neurotipikal. Bahkan tidak hanya kepada anak-anak, tapi kita mau bicara tentang remaja, pra-remaja, kita mau bicara tentang dewasa hingga orang-orang tua. Jadi prinsip ini sebenarnya bisa kita aplikasikan kepada siapa saja. Oke, next slide. Jadi apa sih sebenarnya dari strength-based approach ini? Next slide. Nah ini dia. Sebenarnya kalau kita berusaha artikan saja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita bisa paham bahwa ini pendekatan yang berbasis kepada kekuatan lah gitu ya pokoknya. Tapi ini bicara tentang exactly that. Bicara tentang sama persis dengan judulnya, dengan terminologinya yang disebut dengan strength-based approach. Jadi perjalanan dari memahami keberagaman anak-anak dengan special needs, kalau kita bicara tentang berpuluh tahun yang lalu, itu approach-nya adalah kita berusaha untuk, maksudnya gini, orang-orang yang berbeda ini, anak-anak dengan neurodiversitas ini, bahkan dulu kita belum sebut neurodiversity, kita lebih kepada kata cacat gitu ya, atau idiot, kata-kata yang sebenarnya saat ini kalau kita persepsinya jadi kurang bersahabat lah gitu ya. Lalu konteksnya gini, zaman dahulu banget itu modelnya adalah oh ini orang yang kasihan, lemah gitu ya. Perlu dikasihani, perlu ditolong. Jadi modelnya adalah kita mau perbaiki mereka. Karena mereka punya banyak kelemahan, karena mereka kasihan banget deh gitu. Nah kemudian penelitian para ahli gitu ya melihat bahwa singkat cerita berkembangnya adalah individu yang kita bilang ini punya kelemahan, kasihan deh gitu. Ternyata mereka diciptakan Tuhan itu sempurna. Mereka diciptakan Tuhan sempurna dengan segala keunikannya mereka, dengan segala apa yang kita sebut hambatan. Itu jangan-jangan bukan hambatan loh, jangan-jangan itu adalah superpower atau kekuatannya mereka. Kalau kita mau beri contoh nanti ada di slide selanjutnya, tapi kita akan stay di sini dulu. Bahwa setiap yang kita berusaha kategorikan, yang kita sebut hambatan, sebenarnya gini, kita jangan melihat itu sebagai hambatan. Jangan melihat itu hanya sebagai kekurangan. Jangan melihat itu sebagai sesuatu yang, gak bisa deh, susah. Enggak. Tapi strength-based approach seperti koin mata uang, selalu punya dua sisi. Oke, kalau kita pakai contoh children with autism atau individual dengan autism. Apa sih salah satu karakteristik melekatnya mereka? Bapak Ibu mau coba jawab? Nanti dapat jempol dari saya. Ayo, ada yang mau coba jawab? Rigid. Apalagi satu lagi? Kenapa steaming? Silahkan Bapak. Oh Bapak lagi hai ke sana, Bapak bikin saya GR, kirain hai ke sini. Itu mau ke sana enggak? Enggak ya. Oke. Betul tadi ya, tadi ada yang bisik-bisik masih malu, masih belum kenal ya. Kalau Anda berusaha melihat hanya dari satu sisi dari koin mata uang, maka Anda hanya melihat ini anak susah banget fleksibel. Kalau jalan mau ke pulang rumah harus lewat jalan yang persis sama, misalkan gitu. Kalau habis bangun tidur itu harus mandi ya harus mandi. Kalau kata Mai mandinya nanti selesai kita olahraga keliling komplek, gak terima kekakuan ya. Kita ngelihat sebagai ini terhambat.
Iya, kita jadi gini, proses kita melihat itu sebagai kelemahan itu bukan konteksnya positive thinking, gak ngelihat kelemahan, gak ngelihat itu, bukan gitu ya. Tapi kita bicara tentang fakta, kita harus menyadari bahwa strength based approach bicara bahwa fakta. Di dua sisi koin ini memang faktanya itu menjadi hambatan, tapi ada fakta lain yang kita harus kenal juga. Bayangkan anak-anak dengan keteraturan yang seperti itu. Jika Anda temukan itu sebagai kekuatan, maka Anda akan ketemu sama anak yang gampang diatur, anggap aja gitu. Gampang diarahkan ketimbang anak yang benar-benar terlalu maksimal fleksibilitasnya gitu ya. Jadi berubah terus. Tapi kita jadi melihat rigidnya itu, kekakuan itu sebagai dia sangat terstruktur. Pernah bekerja sama orang yang gak punya struktur? Stres gak? Stres ya, aduh gitu ya. Deadline gak pernah selesai. Atau gak usah bekerja sama suami istri yang gak terstruktur. Coba Anda mulai relate gitu ya. Oh iya ya, istri saya atau suami saya itu gak bisa terstruktur. Hari ini handuk ada di lantai, besok ada di mana-mana. Tapi kalau dengan kekakuan atau saya suka bilang terstrukturnya itu tadi, maka sekali dibilang handuk taruh di gantungan anduk, dia akan tahu terus. Tapi betul kita nggak bisa ngelihat itu, tapi kan kaku, iya. Tapi kita sepakat dulu sampai sini ya, kita melihat pada fakta bahwa apa yang menjadi kelemahan itu, yang kita bilang ada hambatan, Anda mulai harus ngelihat sisi yang lainnya. Ini faktanya, itu juga sebuah suatu kekuatan. Oke, next slide. Jadi kita mau bilang bahwa keunikannya itu tuh sesuatu yang gini. Kalau kita bicara tentang semua individu unik, maka kita juga bilang keunikannya itu sama. Setiap anak-anak with autism, individu dewasa, remaja dengan autism, unik. Sama seperti Anda dan saya, mungkin kita menganggap diri kita neurotipikal. Tapi saya dengan karakteristik saya wanita, dengan semua wanita yang di sini, saya dan Anda totally berbeda. Apapun. Oke, jadi itu keunikan individu. Maka jika kita bertemu dengan anak-anak with autism, remaja-remaja dengan autism, satu remaja with autism, satu anak with autism dengan yang lainnya, mereka totally unik juga. Walaupun mereka ada di bawah kategori karakteristik with autism yang mungkin ada kekakuan, yang mungkin ada kesulitan bersosialisasi, kehambatan komunikasi. Tapi mereka totally berbeda. Sama seperti saya dan Anda, kita mungkin bisa berkomunikasi yang kayak gini gak masalah. Tapi kemampuan komunikasi saya dibandingkan dengan ibu, siapa namanya? Ibu Kaya? Oh Kayang, Ibu Kayang yang kaya. Ibu Kayang pasti beda ya Bu kemampuan komunikasi kita. Karena saya unik dan beliau juga unik. Jadi ini fondasi dasar jika kita mau memahami strength based approach. Sesimpel itu. Oke, tapi nanti berarti sesimpel itu nanti kesananya nggak simpel, enggak. Sebenarnya tetap bisa simpel selama kita berpegang teguh pada fondasinya. Apa sih yang terjadi ketika kita menerapkan pandangan ini kepada anak-anak kita yang berbeda? Yang terjadi adalah, ini berdasarkan penelitian ya. Anda bisa search, Anda bisa Google, you will find all the evidence. Semua bukti-buktinya bagaimana itu sangat bagus untuk improve well-being, kesejahteraan, self-esteem, confidence, social engagement, mental health, and overall quality of life. Klise. Kalau saya suka gini ngelihatnya. Kadang-kadang kalau ngelihat hasil penelitian klise banget. Ini kayaknya meningkatkan, pokoknya bagus lah ya namanya. Gini, iya itu di-suggest approach-nya karena memang berdasarkan penelitian bilang hasilnya luar biasa. Tapi ketika saya terapkan enggak begitu. It takes one step, two step, little step, big steps, and it takes the whole life. Karena kalau kita bicara strength based approach, kita juga berusaha memahami kekuatan dia waktu dia TK, kekuatan dia waktu dia pra remaja,
kekuatan dia waktu dia dewasa, dan overall kekuatan dia as a human being. Coba kita lihat. Bapak Ibu, waktu Anda masih kecil, sampai Anda usia sekarang, ada nggak yang berubah dari diri Anda? Ketertarikan Anda terhadap sesuatu yang berubah nggak? Ada? Ada yang ketidaksukaannya berubah? Ada. Ada yang kelemahannya berubah? Ada yang kekuatannya berubah? Ada. So, ternyata untuk kita melihat sebuah kekuatan dari seorang anak, itu kita sama seperti mengenal individu sepanjang jalan kehidupannya. Yang saya temukan kadang-kadang, kita itu jadi salah sangka sebagai orang tua atau bahkan sebagai profesional sekalipun, kita salah paham. Karena kita menganggap berdasarkan kategori autismnya itu loh. Kan harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Saya pernah ketemu sama anak remaja, usianya 14 tahun. Verbal gitu ya, limited verbal, tapi verbal cukup bisa talk gitu segala macam. Cuma engage in conversation kadang-kadang agak sulit. Engage in conversation sulit. Lalu kalau kita bisa paham, kadang-kadang anak-anak ini punya karakteristik yang melekat adalah nggak bisa main pretend play gitu ya kadang-kadang ya. Untuk memahami social situation gitu nggak paham. Tapi ketika saya ketemu sama anak ini di playroom, waktu saya punya sesi special time dengan pendekatan play therapy, yang saya temukan adalah anak ini bisa bikin cerita, dia bikin pakai clay gitu ya, pakai plastisin yang dia pakai ini kayak sejenis Play-Doh gitu ya. Dia bikin, saya lihat dia bikin apa. Singkat cerita yang anak ini lakukan adalah bikin drama. Bikin cerita yang minggu ini sesi pertama ketemu sama saya belum selesai. Minggu berikutnya masih dilanjutin dengan cerita yang sama berlanjut berguling, ceritanya singkat cerita tentang princess yang menikah sama pangeran. Terus princessnya diculik sama nenek sihir jahat, dia beneran pakai figurin nenek sihir. Lalu si pangeran bangun, istrinya hilang, singkat cerita gitu. Lalu pangeran yang kemudian jadi bapak yang sangat yang bucin gitu kan sama istrinya, dia ambil semua anak-anaknya, diajak anak-anak itu menyelamatkan sang istri. Itu sedetail itu dengan setiap karakter figurinnya itu dibikinin baju pakai plastisin. Ada ceritanya, masih berlanjut. Minggu depannya lagi ketika si pangeran berusaha untuk nyelamatin, dia ditangkap sama beast, sama binatang buas, monster gitu. Lalu si anak pertama itu jadi dia punya 3 anak gitu ya. Detail kan? Anak yang pertama bawa si baby yang masih itu digendong, bikin plastisin jadi gendongan. Digendong lalu dia menemukan ibu peri di hutan. Dia minta tolong sama ibu peri. Ibu peri datang bawa semua binatang-binatang yang lain bantu si papa. Lupanya ibu peri kenal sama kakek. Detail banget kan? Lalu kakeknya ini datang menyelamatkan sang pangeran. Bertarunglah mereka, kakeknya meninggal. Sedih loh, ada pemakamannya. Dibikinin figura itu loh, kalau orang meninggal tuh kan bawa ada fotonya gitu, dibikinin batu nisannya. Singkat cerita mereka kalah, maksudnya mereka menang, mengalahkan semuanya itu, lalu mereka bikin pemakaman endingnya di situ. Waktu bikin pemakaman, dibikinin bunga-bunga, buket bunga, ditaruh di atas petinya. Happily ever after. Itu jalan cerita dari sesi 1 sampai sesi udah berubah ya, maksudnya selama 22 sesi itu ada beberapa seri cerita, tapi itu bertahan sampai sekian sesi sampai ada ending. So kalau kita mau mengotakkan bahwa mereka nggak ngerti point of view konteks sosial, ternyata enggak juga, padahal very limited verbal. So it's very possible, sangat memungkinkan di balik kelemahan-kelemahannya itu kemampuan apa saja yang terlihat dari seorang anak with autism yang bisa menceritakan sedetail itu. Empati ada di sana, perseverance ada di sana, memahami sudut pandang orang lain, meminta tolong dan menolong, mengkomunikasikan sesuatu. Yang kita lihat adalah ini anak limited verbal yang gak bisa sekolah ke sekolah reguler. Yang kalau nulis
huruf-hurufnya suka hilang. Kalau tulis angka 1 sampai 10, angka 9 selalu hilang dan gak mau banget angka 9. Tapi di situ dia bisa sangat detail. Nah, ini saya mau bilang bahwa perkembangan keunikannya itu jangan serta-merta Anda berusaha mengenali anak Anda hanya saat ini saja. Tapi kalau tadi saya tanya setiap kita ada yang berubah, apa yang kita suka nggak suka, ada yang sama nggak? Ada. Seorang ibu kayang ya selamanya ibu kayang. Gitu loh. Dengan, oh ibu kayang itu orangnya gini. Tapi dia sekarang lebih gini, tapi tetap gitu. Jadi ada karakteristik yang memang melekat. Tapi karakteristik yang melekat ini nggak gitu aja pasif. Karena otak tuh diciptakan sama Tuhan very plastis banget gitu. Dan oleh karena itu sama seperti kita tipikal, misalkan dia neurotipikal, kita bisa berubah mencapai potensi kita yang maksimal segimanapun juga, sama halnya dengan anak-anak ini. Mereka juga bisa menjadi potensi yang maksimal dengan karakteristik mereka bisa ditarik sampai mana? Gak ngerti. Waktu kita dulu SD dan bandingin sama sekarang mungkin yang Anda bekerja, kebayang gak kalau dulu ternyata seorang Marta gitu ya, tiba-tiba bekerja di bidang ini atau saat ini bisa jadi pembicara gitu. Oh enggak, saya udah tahu dari kecil saya bakal jadi pembicara. Enggak ya. Walaupun ada yang kayak gitu, but not all people mungkin kayak gitu. Tapi dalam perjalanannya menemukan jati diri, siapa sih seorang Marta? Menemukan jati dirinya, panggilan hidupnya, apa yang menjadi passionnya, apa yang tidak menjadi passionnya, sama seperti Anda. Nah, anak-anak ini membutuhkan kita yang sama, bahwa one day anak-anak ini akan menerima, memahami, menjalani, pursuing apa yang menjadi passionnya mereka, panggilan hidupnya mereka. Sehingga Anda bisa bilang this is your call untuk bekerja di bidang ini ya. Jadi temukan apa yang menjadi panggilan atau kira-kira apa sih Tuhan itu pengen ciptain sama anak saya itu kan apa sih? Temukan itu, maka Anda akan berjalan berdampingan dengan dia supaya dia mencapai perkembangan yang optimal dan lain sebagainya. So it's about bukan fixing your child untuk menjadi orang lain versi apa yang Anda mau. Sampai sini saja, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan saya kembalikan kepada MC ya. Tepuk tangan gak usah nanggung-nanggung. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait tadi materi yang Ibu sampaikan, Masya Allah. Jadi ada 3 insya Allah yang saya mau tanyakan. Yang pertama, tadi kan kita membahas tentang pendekatan berbasis kekuatan ya. Yang pertama, bagaimana cara treatment menemukan kekuatan atau keunikan pada anak istimewa. Kalau anak saya itu ada tunarungu, ada autis, sama hiperaktif. Terus ada anak didik ya, bukan anak saya, anak didik saya maksudnya. Lanjut, mohon saran bagaimana, kan anak itu selalu menurut hanya kata-kata saya, tuh kan. Ada saran nggak Bu untuk anak tersebut itu mendengar saran dari orang lain atau perintah dari orang lain? Yang ketiga, bagaimana sih cara mengurangi kebiasaan buruk dia? Jadi lagi explore, apalagi yang kelas 7, lagi keluarnya itu perilaku-perilaku buruk seperti meludah sembarangan, terus mengajak bercanda temannya itu, bercandanya itu yang menurut kacamata kita itu buruk. Seperti pantatnya ke dia kayak gitu. Terus sama membuang barang-barang dari tempat tinggi. Itu kebiasaan buruknya. Mungkin itu ada 3 pertanyaan. Sekian. Terima kasih Bu. Sebelum dijawab boleh ya minta tepuk tangan, ini Bapak hebat, ini superhero tanpa kostum ini kalau kita sebutnya. Yang pertama adalah bagaimana menemukan kekuatannya gitu ya, bakat-bakatnya. Sebenarnya kita bisa melihat sesimpel dari kalau Anda ngelihat bakat Anda dari mana? Suka atau tidak suka? Sesimpel itu dulu ya. Lalu Anda tahu dari mana suka atau nggak suka sama sesuatu. Kalau Anda memang sudah terekspos sama itu. Benar nggak? Ada di sini yang suka main musik? Ada?
Gak ada yang suka makan. Oh. Ibu bisa main musik. Ibu bisa main musik, alat musik apa Ibu? Sorry, ukulele. Ada yang bisa ukulele lain? Ada nggak? Yang pernah coba ukulele? Nggak ada yang suka karena nggak ada yang pernah coba Bu. Ya, atau bahkan nggak tahu saya suka atau enggak karena nyoba aja tidak. Sejak umur berapa Ibu coba ukulele? Baru-baru ada langsung suka, langsung bisa ya Bu ya. Anda menemukan bakat baru kan? Ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang bakat, tentu kita harus bicara tentang exposure. Semakin banyak exposure-nya, semakin bagus. Nah kalau kita bicara tentang anak remaja, lalu exposure-nya masih sama aja kayak dulu, kita nggak akan bisa keluarkan dia kepada bakat-bakatnya itu. Karena kita bahkan nggak tahu dia suka nggak ya sama ukulele. Dia suka, tapi kan dia tadi ada yang tunarungu, ada apa. Nah kita ngelihat dari karakteristik kelemahannya, hambatan ya bukan kelemahan. Karakteristik hambatannya itu apa yang lain. Bahkan mereka yang punya masalah dengan tunarungu aja bukan berarti nggak bisa main musik loh. Mereka bisa pakai getaran, mereka bisa pakai all of that other ability yang dalam mereka untuk mereka bisa memahami musik. Jadi pertama adalah tentang exposure dulu, lalu dimulai dari kita mau tahu mereka suka atau nggak suka. Pernah ketemu atau anak bapak ibu yang pernah berbakat di bidang tertentu yang spesifik. Atlet deh gitu. Dari kecil bener-bener latihan badminton terus sampai satu titik ada titik nyerahnya nggak? Mungkin aku nggak mau lagi main badminton atau kalau kita tonton di film-film. Tapi mungkin ada orang tua yang support mereka. Maka saya suka kasih tips gini. Kalau ada orang anak-anak yang kita tahu itu bakatnya mereka tapi mereka mau nyerah. Tipsnya gini. Kamu boleh menyerah di saat kamu paling bersinar. Jadi ketika dia paling bersinar dapat medali, kamu masih pengen nyerah nggak? Karena orang tuh kadang-kadang pengen menyerah ketika ketemu turbulensinya, kelemahannya. Kayak lagi susah banget menguasai sesuatu hal yang nggak bisa. Jadi semua sesimpel bahwa temu exposure, kemudian kita mulai dari suka dan nggak suka, kemudian pertahankan dengan segala caranya. Dan perhatikan ini egonya kita. Atau kita memang melihat ini ada genuine panggilannya si anak ini loh. Untuk memang saya tahu kamu akan happy di bidang ini. Atau apalah gitu. Oke? Seperti itu Bapak. Oh belum ya masih 2 pertanyaan lagi. Tiba-tiba ada reminder. Bicara tentang perilaku. Mau itu meludah, mau itu bercandaan yang tadi inappropriate gitu ya. Yang namanya perilaku sama definisinya perilaku adalah komunikasi dari sesuatu. Mengkomunikasikan apa? Apakah kebiasaannya? Kalau yang itu adalah anak yang tunarungu, maka kita tahu bahwa sesuatu yang paling menarik semua munculnya secara visual. Dari mana dia tahu bahwa tarian yang kayak gitu tuh gak sopan? Oke? Pas lagi apa perilaku itu muncul? Jadi kita harus berusaha pahami apa di balik perilaku itu. Karena perilaku pasti mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kalau saya bilang anak-anak ini sebagian besar anak-anak yang kita sebut dengan berkebutuhan khusus, at some extent mereka punya masalah dengan komunikasi, dengan karakteristik apapun. Tapi mereka gak punya masalah dengan komunikasikan apa yang mereka, lewat perilaku mereka. Jadi jangan hanya percaya lewat kata-kata. Oke, mereka gak kata-kata ya. Tapi kita percaya dari perilaku. Tapi jangan dilihat perilaku itu kan gak cuma dari hari sekarang. Perilaku yang muncul. Ada, kalau kita pakai ABC, behavior strategy, antecedent, behavior, consequence kan. Behavior muncul di tengah. Antecedentsnya apa yang muncul sebelumnya? Lalu konsekuensinya muncul apa? Nah, strategi-strategi itu bisa digunakan. Dan gak bisa dipungkiri, ketertarikan anak-anak yang udah mulai remaja. Itu beda sama tontonan waktu mereka TK, betul gak? Apa yang berubah? Perkembangannya. Ketertarikan mereka terhadap sesuatu yang dianggap nakal, itu lebih menarik dibanding waktu mereka kecil. Sama seperti kenakalan remaja-remaja yang pernah remaja ya. Sesuatu yang lebih cool, yang lebih nyeleneh itu kayak lebih menarik. Dan bisa jadi juga ada ketertarikan itu berkaitan sama perkembangan mereka. Seperti itu. Lalu yang ketiga apa ya Pak? Maaf, gak kerikol. Oh itu ya, tadi yang hanya nurut sama Bapak ya. Ada yang mau
ada perilaku mau cuma nurut sama bapak? Ada yang mau kasih pendapat? Kita lihat dari why, behaviornya. Why? Kenapa kira-kira yang membuat seseorang hanya mau nurut cuma sama satu orang? Karena mungkin lebih seringnya sama bapak. Pelajari apa sih yang bikin charm dari saya, yang bikin saya itu begitu menarik gitu ya Pak ya. Sehingga saya itu didengarkan oleh anak-anak ini. Jadi kita bisa reflektif, apa sih tentang diri Bapak. Kemudian Anda ajarkan kepada siapapun itu yang Anda pingin, aduh supaya didengerin dia juga. Saya capek gitu ya Pak kadang-kadang ya Pak ya. Enggak, kalau saya capek loh Pak, Bapak enggak ya, luar biasa ini tadi ya, pahlawan bertopeng. Maksudnya pasti harus ada perkembangan dong, supaya nggak cuma dari satu orang, biar kalau dihandle sama terapis lain bisa, di rumah juga bisa. Maka latih. Coba Bapak bisa reflektif, apa sih pendekatan Anda ketika Anda kasih instruksi ke mereka. Bisa jadi sesimpel Anda pakai hati, sesimpel Anda tuh terima mereka apa adanya ternyata. Jadi cuma diplototin, udah nurut kan Pak, udah sekuat itu bondingnya. Kalau kita udah bonding sama seseorang, kadang-kadang kita bahkan gak usah diinstruksiin, kita tahu kok apa yang harus kita lakukan. Jadi seringkali itu bukan strateginya, itu seringkali oh ternyata basicnya di sini lagi, strength based approach. Jadi dimulai dari mana? Nah Bapak nanti bikin ya Pak pelatihannya, cara memberikan instruksi sama seperti yang Bapak lakukan gitu ya. Latih orang tuanya, latih orang lainnya dan selalu exposure tadi kesempatan. Kasih kesempatan, kalau Bapak selalu jump in terus, ya anaknya nunggu sampai nanti si Bapak muncul misalkan gitu. Sudah terjawab 3 pertanyaan? Semoga bisa terjawab ya Pak ya. Bagaimana peran besar kita ya sebagai orang tua dan guru pendamping bisa mengasuhnya sampai ke titik melepasnya nanti. Nah itu yang mungkin memang masih perlu banyak sekali pembelajaran dari Bu Marta dan juga dari teman-teman lainnya. Silahkan masih boleh ada yang bertanya, masih ada kesempatan, silahkan. Di usia berapa gitu kita mengarahkan terhadap bakat yang ada gitu ya buat anak saya. Karena mungkin kalau usia sekarang di 7 tahun kan masih banyak keinginannya. Terus terang di usia ketika 5 tahun anak saya itu sukanya logo-logo dan map negara-negara dan 250 negara dia hafal benderanya gitu ya. Detail banget, cuma kira-kira apa sih usia kapan gitu kita bisa mengarahkan, oh ini bakatnya ke musik, ini bakatnya ke apapun ya. Seperti itu mungkin. Oke, thank you Bapak, Oke. Pak Lumi untuk Terima pertanyaannya gitu, anak Anda luar biasa. Kita itu punya mindset kayak gini, bakat itu bicara tentang kesenian aja. Musik, tari, masak, vokasi. Tapi sebenarnya bakat gak hanya itu. Maksudnya jadi yang disebut dengan bakat itu juga bisa bicara tentang karakteristik kekuatannya kita. Maksudnya mungkin misalkan ya profesi pembicara seperti ini, bakatnya apa ngomong ya mungkin ya. Bakat bicara. Betul. Gitu ya, betul ya, kakak setuju sekali dengan saya. Tapi mungkin ya bakat kita bicara ini apakah mungkin nanti ke radio atau MC wedding atau MC acara kayak gini atau mungkin penyiar TV dan lain sebagainya. So everything that related to bakat bicara. Bisa aja jadi yang direkam-rekam itu ya Kak ya, yang apa misalkan buat dubbing, narator Voice tertentu. over. Betul. Yang jadi kurator seni, yang ngerti paham untuk menjelaskan semua seni-seni itu juga punya bakat bicara. So kita berusaha untuk mengenali apa yang menjadi kekuatan itu karakteristik seutuhnya termasuk minat, bakat dan lain sebagainya. Kalau memang punya bakat tambahan yang berkaitan sama seni dan lain sebagainya itu juga luar biasa. Tapi bukan berarti anak-anak yang gak punya bakat di area seni yang lebih spesifik, itu berarti mereka gak punya bakat, sebenarnya enggak. Tapi tentang menemukan karakteristik kekuatan. Nah buat anak yang usia 7 tahun, nah kita berangkat dari, oh tadi kan memorinya bagus ya. Long term memory, terus short term memory yang ada di sana, ketertariknya spesifik, dia tertarik sama logo-logo. Hey, mungkin saya mau ajarin dia Canva deh, gitu ya, bikin logo. I don't know. Mungkin aja itu masuk ke aktualisasi diri dia saat ini. Jadi kita nggak bicara tentang menemukan strength itu saat ini untuk nanti dia karir di remaja di usia remaja, bukan. So ini bicara tentang saat ini, immediate right now.
Mungkin dia suka logo, maka kita bikin Canva. Lalu kalau kita pergi ke restoran mana, adik lihat logonya warnanya apa ya. Jadi kita mulai berangkat dari apa yang menjadi ketertarikan mereka. Tapi saya nggak mau dia hanya tertarik logo. Oke, Anda mau tertarik apa? Saya mau dia tertarik dengan nyanyi. Oke, Bapak akan bikin lagu bintang kecil, jadi nama-nama logo. McDonald, KFC, juga ada Pizza Hut, dan lain sebagainya. Jadi berangkat dari ketertarikan mereka, lalu exposure, nanti suatu saat juga akan ada perkembangan. Siapa yang waktu kecil suka sama Doraemon? Siapa yang waktu kecil, angkat tangan, yang waktu kecil suka sama Upin Ipin? Sekarang sukanya sama siapa? Sama siapa? Aktor Korea? Atau BTS? Jadi maksudnya ada perubahan, iya bisa ada. Dan kesukaannya terhadap menguasai skill tertentu juga ada perubahannya. Saya kasih tips. Kalau kita bicara tentang penguasaan skill tertentu, sebelum kita bicara tentang bakat-bakat yang tadi itu, bantu anak-anak kita sedini mungkin kuasai skill yang bicara tentang kemandirian. Anak usia 7 tahun gini boleh loh diajarin untuk goreng telur, diajarin cara sikat WC, cuci piring. Itu adalah aktualisasi mereka sesuai dengan usia 7 tahun. Basic life skill gitu ya Bu ya. Yes. Kalau saya dari kecil tuh emang bakatnya ngoceh, ngomel sama ngatur Bu, Pak. Jadi emang makanya profesinya pun sekarang jadi MC karena saya nggak berbakat seperti orang lain yang bisa melukis, bisa menari, bisa menyanyi. Tapi ternyata jalan hidup membawa saya dengan bakat yang saya miliki saat ini. Alhamdulillah bisa juga Pak mencari nafkah. Tapi artinya kan kalau tadi memang anak tersebut punya ketertarikan terhadap logo bisa menjadi juga indikasi bahwa dia punya daya ingat yang bagus ya Bu ya. Jadi dia punya daya ingat yang bagus. Mungkin saat ini di usianya yang masih dini ketertarikannya baru logo. Tapi kedepannya pasti bisa lebih diasah lagi ya daya ingatnya untuk bisa dikembangkan lagi mungkin ke arah yang lebih positif. Gimana bakat anak itu yang tepat seperti apa? Kalau orang tua, info dari orang tua mengatakan, oh anaknya kalau mau warnai bagus, rapi, talenta. Nah tapi kan begitu banyak pekerjaan dikerjakan semuanya bagus, rapi. Nah sebagai pendidik itu kita bisa menemukan atau butuh berapa lama waktu untuk mengevaluasi atau mengeksplor anak autis tersebut. Kalau kita bicara tentang detail, semua pekerjaan itu butuh detail soalnya. Betul ya, kerja jadi apa? Jadi MC aja butuh detail ya Kak ya. Butuh detailan, kerapi, tapi itu jadi stresnya dia. Nah kalau kita bicara tentang anak yang masih 9 tahun, balik lagi sih kuncinya adalah exposure. Kalau memang langsung kelihatan dari melukis, ya momen ini, saat ini, mungkin dia bisa dilesin menggambar. Menggambar itu kan banyak banget kan, apakah komik, apakah lukis, apakah logo, apakah apa gitu. Itu sendiri banyak. Oh menggambar yang modelnya apa? Apakah itu bicara tentang yang fine motor dengan gerakan-gerakan lukis dia yang kayak gini? Atau bahkan handwriting yang graffiti dan lain sebagainya. Ini masih 9 tahun. Jadi exposure aja ke banyak hal itu. Suatu saat bisa ketemu misalkan ada perlombaan, ada exhibition, ada apa gitu ya. Pengalaman dan pengalaman. Tapi satu sisi bakat itu yang tadi saya bilang kita nggak boleh gini loh. Boleh buru-buru. But it's a journey of finding tujuan hidupnya seseorang. Sama kayak kita orang dewasa di sini waktu untuk kita tahu tujuan hidup kita aja perjalanan ya. Bahkan udah kuliah kedokteran, taunya terpanggilnya jadi businessman, ada nggak? Ada. But it's always about finding jalan yang saat ini selangkah aja dulu, pelan-pelan. Jadi kalau dibilang dari bakat itu kita nggak bisa jadi ahli nujum ya masalahnya yang bisa tahu anak Anda 10 tahun lagi bakatnya ini enggak. Jadi lihat aja one step ahead-nya Anda sekarang. 9 tahun, udah pernah les menggambar enggak ya? Belum, oke gimana kalau kita coba? Durasi waktunya kapan? Gak ada yang tahu. Yang penting Anda melangkah satu langkah aja. Tapi ada juga konteks anak-anak yang dari umur sekian gitu 9 tahun udah kelihatan sekali bakat menggambarnya. Bahkan sama orang tuanya udah, saya nggak akan masukin ke pendidikan formal yang sekolah gitu, enggak. Saya akan homeschoolingin, saya akan latih bakatnya dia sampai dibawa ke luar negeri, sampai ikut ini, dapat beasiswa dan lain sebagainya, bisa juga. Tadi tuh banyak yang relate ya kita terkait dengan exposure misalnya. Kebetulan anak saya 8 tahun ASD. Dan dia itu kalau musik dia hafal gitu. Jadi kayak
ke Little Star, abang tukar bisa. Tapi kan dia otodidak ya. Kemudian kita coba untuk mengarahkan, coba dia les. Nah masalahnya sekarang yang timbul dengan les itu adalah di perilaku. Karena dia nggak mau 5 jari. Jadi kalau les itu nggak bisa jari kanan, kiri dan segala macam. Dia harus 5 jari. Mau do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya lagi gitu. Balik lagi gitu kan. Jadi kebayangkan ketika kita exposure terus gimana? Bisa diterima nggak anak saya gitu. Ya kalau mamanya ngedampingin bisa lah. Kan bisa juga ya gitu. Maksudnya kita juga bekerja dan jadi itu sih halangannya ketika kita mau melakukan exposure. Kita rencana nanti mau robotik lah yang disarankan kan, animasi gitu. Nah kebetulan kalau terkait dengan animasi ini, dia otodidak juga karena dia pegang gadget. Dia bisa kayak bikin kartun gitu. Jadi sederhana, saya nggak tahu ada berapa frame kalau digerakkan itu bisa jadi animasi bergerak gitu. Itu yang dia dapat secara otodidak. Tapi ini juga jadi masalah ya karena kan gadget, internet itu kan pisau bermata dua. Jadi dia banyak, kemarin kita dipanggil oleh sekolah, Bu ini dia mulai keluar kata-kata yang kasar dan segala macam. Ini dapat dari mana? Saya bilang emang ini dari YouTube gitu. Jadi itu akhirnya disarankan untuk membatasi screen time. Nah itu kita kebetulan agak bingung ya karena kita merasa sebetulnya kita identifikasi dia bisa banyak belajar dari YouTube ya tadi ya nama-nama negara, bahasa, banyak bahasa yang dia kuasai dan segala macam. Itu dari YouTube dan kita nggak perlu nyuruh-nyuruh dia belajar sendiri tapi memang kadang-kadang yang dia lihat tuh yang kata-kata kasar dan segala macam. Saya nggak tahu ya dari sisi psikologi seperti apa, cuman kalau dari sisi literasi sebetulnya sekarang ini kan banyak gerakan reading for pleasure. Jadi anak itu membaca itu untuk kesenangan aja, nggak usah dipaksa dia baca ensiklopedia untuk pengetahuan, dia baca novel. Nggak usah khawatir yang dibaca nanti novel porno misalnya, yang penting dia suka dulu membaca. Kalau dia udah suka membaca, dia bisa banyak belajar apapun. Itu adalah kunci, jendela ke dunia. Saya pikir sebetulnya gadget, internet itu gitu juga gitu loh. Sebetulnya dia tuh jendela. Jadi tapi ya terapisnya juga menyarankan kan sekarang karena yang keluar kan masalah perilaku ya. Jadi kalau dulu tuh template-nya anak-anak ASD ini disarankan untuk SI. Tapi kita melihat kok SI ini kayak nggak terlalu, sensori integrasi ini nggak terlalu ngaruh lah gitu. Jadi dampaknya itu nggak terlalu dirasa. Jadi kita inisiatif untuk approach ke sekolah. Kayaknya dia butuh perilaku karena ini udah muncul nih komplain-komplain seperti ini gitu. Udah kayaknya nggak bisa. Akhirnya kita mau coba sih, moga-moga itu bisa berpengaruh ya. Tapi itu screen time itu juga disarankan oleh terapisnya kurangin gitu. Di sisi lain kita ngelihat sebetulnya bakatnya bisa banyak berkembang di situ. Nah itu sih dilemanya. Ya, thank you Bu, pertanyaannya. Kembali lagi kepada behavior ya. Latih mereka nih, boleh pakai 2 jari. Setelah kamu coba pakai 5 jari. Lalu bantu dengan motivasi internalnya mereka dan eksternal pakai stiker, pakai apa, kasih batasan. Oke, kakak izinkan kamu pakai 2 jari selama 1 menit alarm bunyi, kakak mau dengar. Setelah itu harus ikutin instruksi kakak yang pakai 5 jari. Nanti sebelum pulang kita coba 1 jari lagi. Itu kan approach behavior ya. Jadi nggak bisa kalau kita cuma sekedar larang. Mungkin ada needs-nya dari kenapa dia 2 jari ya. Sesimpel bahwa itu memang karakteristik kekakuan dia. Mungkin juga ada sensasi sensori tertentu ketika melakukannya di jari khusus ini dan ini. Entah kenapa mungkin proprioceptif yang di sini gitu ya. Yang urat-urat yang di sini itu seneng gitu dapat itu dan lain sebagainya. Jadi penuhi kebutuhannya. Tapi juga kita latih supaya adaptif. Anak with ADHD, jalan. Kalau di sekolah kita hanya suruh diam, duduk. Gak akan bisa. Maka latih dengan behavior, kamu boleh jalan, tapi itu jalan terus gak belajar. Kamu boleh jalan selama 1 menit, nanti kembali ke sini ya. Oke kamu boleh jalan, sekarang cuma 10 detik, nanti balik lagi ya. Itu kan behavior approach. Jadi kita selalu berangkat dari itu dulu. Nah ini memang pinterannya orang dewasa di sekitar dia untuk menemukan akomodasi. Supaya dia lebih adaptif. Tanpa akomodasi nggak bisa. Kuncinya tanpa akomodasi nggak bisa. Maka betul orang tua, tenaga pendidik, terapis, guru les apapun yang
berkaitan sama anak berkebutuhan khusus, temukan cara belajar akomodatifnya gimana ya. Karena kita sudah sering bekerja dengan akomodatif yang buat neurotipikal. Bahkan kita udah defaultnya di situ. Tapi kalau kita mau kulik lebih dalam lagi, bahkan neurotipikal punya adaptif yang akomodasi yang bisa beda-beda. Anak A latihan piano sukanya lagu-lagu yang melo-melo, yang satu lagi sukanya yang genjreng-genjreng itu kan ketertarikan yang bisa beda. Nah, mungkin mulai dari sana ya. Jadi dikaitkan atau digabungkan juga dengan behavior, dengan arahan dan akomodasi yang tepat. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa exposure terhadap gadget itu nggak bicara tentang kontennya aja. Tapi bagaimana stimulasi yang diberikan sama layar itu merusak prefrontal cortex anak sama seperti bagaimana seseorang itu kecanduan narkoba. Anda bisa baca literaturnya dan cari dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi anak kita sangat diuntungkan nih dengan penggunaan gadget. Maka semuanya bicara tentang finding the balance sesuai dengan kebutuhan dan hambatan. Loh kita nih orang dewasa aja. Kadang-kadang kita main gadget aja sampai lupa waktu. Gitu ya. Jadi bisa digabungkan sih Ibu, saya setuju. Mungkin anaknya memang bisa menggunakan gadget sebagai sarana yang memperkuat dia. Tapi digabungkan dengan strategi-strategi perilaku yang sesuai. Batasan. Gadget itu harus pakai batasan titik. Harus ada boundary di sana. Boundary-nya apa? Apakah lamanya, apakah kontennya dan lain sebagainya. Begitu mungkin Ibu.